Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas atau mencerita sebuah serial killer yang dikenal sebagai a chessboard killer. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja masuk ke topiknya. Alexander Yuryevich Pichushkin lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 9 April 1974. Pada umurnya yang 6 tahun, Alexander terbentur tiang ayunan ya. Dan membentur jidat kepalanya yang mengenai frontal cortex. Ya, kalau kalian tahu frontal cortex itu sangat berguna yang bertujuan untuk mengatur problem solving kita yang terkait dengan emosional kita. Dan karena ini terjadilah yang namanya Alexander dibully pada masa sekolahnya. Dan akhirnya kakek dari Alexander mengambil hak asuh si Alexander dan diajarkan untuk lebih pintar. Yang perkataan kakeknya yang dia ingat sampai sekarang yaitu, "Gak apa-apa di sekolah kamu tidak bisa mengikuti pelajaran atau dibully semasa di sekolah kamu. Kamu masih bisa belajar lebih banyak di luar sekolah." Ya, seperti itu yang dikatakan oleh si kakek kepada Alexander Pichushkin ini. Yang dimana metode pembelajaran dari sang kakek itu ya bermain catur ya. Yang kalau kalian tahu itu bermain catur itu dapat meningkatkan strategi kita dan meningkatkan skill dalam pemikiran atau pengingatan kita ya. Dan seluruh sifat agresifnya si Alexander ini dialirkan gitu ke catur. Ya, kita semua mempunyai yang namanya bakat terpendam ya. Mungkin saja si Alexander Pichushkin ini sudah mendapatkan bakatnya dalam bermain catur. Yang dimana orang tua atau orang yang lebih dewasa dari si Alexander Pichushkin ini dapat dikalahkan oleh si Alexander. Ya, sangat hebat berarti. Dan kakeknya mengatakan setelah kepalanya terbentur ini sebenarnya dia semakin pintar ya, semakin jenius. Tapi tidak dilatih dengan benar, jadi dia seperti itu. Dan pada saat itu Alexander sangat dekat sekali dengan kakeknya, yang membuat Alexander itu sangat stabil pemikirannya dan bisa mengatur problem atau masalah yang terjadi dalam dirinya sendiri tanpa perlu butuh bantuan dari orang lain. Tapi sayangnya kakeknya tiba-tiba saja meninggal dunia. Di sini tidak dituliskan apa penyebab kakeknya meninggal dunia, tapi yang pasti dia lupa bernapas ya pada saat itu. Atas kehilangan orang yang dia sayang dan orang yang sangat dekat dengannya, Alexander pun menjadi orang yang tidak stabil kembali lagi seperti dulu dan tidak dapat mengatur emosionalnya dan asik marah, depresi, dan lain sebagainya. Dan dimana Alexander kembali tinggal bersama kedua orang tuanya yang rumahnya bisa dibilang tidak layak tinggal ya, seperti gubuk gitu di pedesaan, bagian pedesaan. Dan Alexander Pichushkin ini menghabiskan masa mudanya untuk mabuk-mabukan di Bitsa Park, daerah Moskow sana. Ya, di mana Bitsa Park itu merupakan central park dari Moskow, dan di tempat sana banyak orang yang berekreasi di sana dan banyak juga orang yang bermain catur di sana, sehingga Alexander Pichushkin ini bermain catur bersama orang yang di sana. Dan banyak juga para junkies dan para alkoholik, dan merupakan tempat tinggal para gelandangan pada saat malam hari. Ya, berarti kita mengambil kesimpulannya Alexander Pichushkin ini salah pergaulan, bermain catur sambil mabuk-mabukan di Bitsa Park, Moskow. Oke. Dan pada tanggal 7 Juli 1992, umurnya saat itu 18 tahun, setelah melewati banyak bulian, tekanan dari sekolah, dan pada saat inilah dia pertama kalinya memutuskan untuk yang namanya membunuh seseorang. Yang dimana korbannya adalah teman sekelas Alexander yang bernama Mikhail Odichuk ya, yang dimana Alexander mengajak korbannya untuk melakukan killing exploration, dan dia menceritakan ini semua kekesalannya yang dia depresikan selama ini kepada si Odichuk, dan mengajak Odichuk ini untuk membunuh orang bersama-sama. Dan Odichuk juga mengenal sahabatnya sendiri yang bisa juga berbicara aneh atau mungkin berhalusinasi yang sangat tinggi. Dan Odichuk pun mengiyakan kemauannya Alexander dan pergi bersama-sama di sebuah hutan yang dikira Odichuk pun sebenarnya pada akhirnya itu mereka bercandaan dan berkeliling-keliling
atau jalan-jalan di sana. Dan pada akhirnya Odichuk pun terbunuh di sebuah hutan oleh Alexander Pichuskin, yang dimana pembunuhnya tersebut sangat bersih, clean, tidak ada jejak satupun. Dan kalau kalian tahu sih, Alexander ini adalah orang yang sangat jenius. Jadi dia bisa melakukan strategi di gimana agar pembunuhannya ini sangat clean, bersih, tidak bisa dideteksi oleh para polisi. Jadi pembunuhannya ini selalu terus berlanjut sampai akhir tahun 90-an. Dan pada tahun 2001 sampai 2005, ini sekarang dia menargetkan orang-orang jangkis, ya, para gelandangan yang tinggal di Bitsapak. Yang dimana kalau kalian tahu, Bitsapak itu merupakan hutan yang sangat luas dan banyak pohon yang tinggi-tinggi di sana. Oke. Dan cara atau metode pembunuhannya itu Alexander tersebut dengan cara menawarkan vodka kepada para gelandangan tersebut. Yang dimana kalau para gelandangan di sana, apalagi di daerah Rusia yang suka minum minuman keras, juga tidak akan menolak gitu dengan tawaran vodka gratis, free sebanyak-banyaknya. Dan dimana jika para gelandangan tersebut sudah mabuk, ya, sudah yang namanya tidak sadarkan diri, si Alexander Pichuskin ini akan membunuh sang korban menggunakan palu. Yang dimana pembunuhannya ini sangat mengerikan, ya, dimana kepalanya itu dipukul dengan palu sampai tengkoraknya remuk, hancur, pecah, ya, otaknya pun berceceran di mana-mana. Lalu pada ujung botolnya itu ditancapkan di lubang yang kepalanya pecah. Jadi seperti itu. Ya, maaf kalau misalnya saya tidak bisa memberikan image atau gambar bagaimana Alexander Pichuskin ini membunuh, ya, karena YouTube punya license-nya, punya pelanggarannya. Kalau apa, ya, daripada gua kena suspend, mending kalian cari tahu sendiri gimana gambarnya. Oke? Tolong maaf dimengerti, ya. Ya, tolong dimengerti. Oke? Dan lanjut. Dan pembunuhannya tersebut berlanjut sampai tahun 2005-an akhir, yang itu pada tanggal 15 Oktober, polisi Rusia yang berpatroli menemukan sebuah mayat yang tergeletak di tanah. Dan kondisinya seperti yang saya bilang tadi, ya. Kondisinya itu kepalanya pecah, ya, terus otaknya berceceran di mana-mana, dan ada botol lengket di kepala sang korban, ya. Itu adalah signature move-nya si Alexander Pichuskin. Lanjut pada tahun 2006, ada hampir 50 kasus yang dibunuh oleh si Alexander Pichuskin. Dan polisi sangat kebingungan dengan kematian tersebut karena Alexander Pichuskin melakukannya dengan sangat bersih, clean, tanpa meninggalkan jejak satupun. Yang saya sudah bilang kalau Alexander Pichuskin adalah orang yang sangat jenius. Dan yang gokilnya lagi, Alexander Pichuskin adalah seorang kasir, men, dari supermarket gitu. Dan banyak orang yang berkata Alexander adalah sesosok yang ramah dan normal. Bahkan teman atau rekan kerjanya itu berkata Alexander itu orangnya sangat rapi, ramah, suka membantu kalau rekan kerjanya kesusahan, dan juga ya cuman satu friendly gitu. Cuman dia agak pendiam bagi si rekan kerjanya ngomong kepada si Alexander Pichuskin, ya. Dan pada bulan Juni 2006, sepandai-pandainya tupai melompat juga akan jatuh juga, ya. Seperti itu peribahasanya, yang dimana dia mengajak salah satu teman kerjanya atau rekan kerjanya yang bernama Marina Moskalyova, yang mengajaknya ngedate untuk ke kuburan anjing, men, ya, di Bitsapak. Itu dimana kuburan ajakan ngedate yang paling absurd, ya, paling gaje, paling gak jelas, paling aneh, yaitu mengajak jalan-jalan ke kuburan anjing gitu, ya. Dan tentu saja Marina ini notice dengan keanehan yang Alexander Pichuskin ini katakan ajakannya. Dan Marina ini menelpon anaknya dan berkata seperti ini, "Halo, nak, mami mau pergi bersama Alexander Pichuskin. Jadi kalau ada hal yang terjadi sesuatu kepada saya atau apa,
kamu tahu saya bersama siapa. Dan bukan juga sekadar itu, si Marina ini memberikan nomor Alexander Pichushkin ini kepada anaknya. Dan betul saja, sesampainya di Bitsapak, Marina itu dibunuh. Ya, pasti. Dengan signature move-nya, Alexander yaitu memecahkan kepalanya dan memasukkan botol ke kepalanya Marina. Dan tubuh Marina itu dimutilasi ya, jadi beberapa bagian. Atas kematian Marina tersebut, Alexander dinyatakan menjadi tersangka saat dicek CCTV kereta bawah tanah Moskow. Mereka sedang berjalan bersama-sama. Dan pada tanggal 16 Juni 2006, akhirnya Alexander berhasil ditangkap. Ya, anehnya ini dia kalau kita ya sebagai manusia yang normal, kalau kita ditanya kita ada kesalahan sesuatu kepada polisi, kita ditanya itu kan pasti kan kita kan menutup-nutupin kesalahan kita gitu ya kan. Kalau biar hukumannya tuh diringankan atau gimana. Kalau si Alexander Pichushkin ini dengan bangganya berkata seperti, saya sudah membunuh itu yang 61 orang. Dengan bangganya berkata seperti itu. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, dalam persidangan dia berkata seperti ini, saya ingin membunuh sebanyak jumlah kotak papan catur yang dia sudah bunuh adalah sebanyak 61 korban. Ya, berarti dia gagal dalam membunuh 64 orang ya. Papan catur yang di rumahnya juga diberikan tanda atau keterangan sang korban, seperti di kotak papan catur misalnya setiap kotak papan caturnya itu diberi nama dan keterangan sang korban. Jadi dikasih tempel-tempel itu seperti trofi bagi diri Alexander Pichushkin itu. Atas tindakannya yang dilakukan, dia dihukum penjara seumur hidup. Ya pasti. Dan dimana yang 15 tahun pertamanya itu di penjara itu dia di self-isolation kan. Di penjara sendiri, dipisah. Dan kalian tahu kalau misalnya di penjara itu dalam ruangan kalian sendiri selama 15 tahun. Ya itu sangat depresi pastinya. Dan pasti sangat stres ya, apalagi kita adalah makhluk sosialisasi ya, harus berteman dengan sesama atau ngobrol. Sekian dari video ini, kita bisa dapat pembelajaran dari cerita ini, yaitu jangan membuli orang ya. Orang yang kita bully itu kita nggak tahu dia ada masalah apa sama keluarganya atau apa, ataukah dia punya tekanan dalam diri sendiri. Tolong stop bullying, oke? Stop it, oke? Dan satu lagi, jangan terlalu percaya sama orang ya, seperti Alexander Pichushkin contohnya. Dia terlihat normal, lugu-lugu gitu ya kan, tapi ternyata dia adalah pembunuh berantai gitu ya, pembunuh berantai yang sangat keji ya. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini, langsung saja DM di Instagram gua ya. Berikanlah kasus-kasus yang kalian inginkan, DM aja di Instagram gua. Terus tolong klik subscribe-nya dan share video ini ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe sama like itu sangat gampang ya, tinggal klik tombol merahnya ya, itu sangat gampang. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu the next videonya.